Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Halo semuanya, perkenalkan saya Rima Hatimah dari Universitas Nusa Putra dengan NIM 2025 008 0238 dari kelas MN25H. Dalam video ini, saya akan membahas materi pendidikan Pancasila sesi 6, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara. Mulai dari bagaimana Pancasila lahir dan berkembang, apa maknanya secara hukum, sampai tantangan yang dihadapinya di zaman sekarang. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke sesi, saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu. Video ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, kita bahas dinamika, yaitu perjalanan sejarah Pancasila. Lalu dilanjut dengan bagian kedua, yaitu esensi, makna dan kedudukan Pancasila secara hukum. Dan bagian ketiga, tantangan, ancaman apa saja yang menggerus Pancasila hari ini. Oke, langsung kita masuk ke bagian yang pertama. Nah teman-teman, kita masuk ke bagian pertama, yaitu dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Kira-kira Pancasila itu lahir begitu saja atau ada perjuangan panjang di baliknya ya? Jawabannya pasti ada teman-teman. Perjalanannya cukup berliku. Mari kita lihat dengan penjelasan berikut. Kita mulai dari tahun 1945 sebelum Indonesia merdeka. Para pendiri bangsa sudah serius membahas dasar negara di sidang BPUPKI. Tokoh-tokoh seperti Yamin, Supomo, dan Soekarno saling menyampaikan pandangannya, bahkan sempat berdebat. Tapi ini bukan perpecahan ya. Justru ini bukti bahwa bangsa kita sudah demokratis sejak awal. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia dan mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, Pancasila secara resmi ditetapkan dan dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini hari bersejarah yang sangat penting. Tapi perjalanan tidak berjalan dengan mulus teman-teman. Dari 1945 hingga 1959, Indonesia sempat menjalankan sistem demokrasi liberal di era Orde Lama. Sistem ini dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan posisi Pancasila pun sempat goyah. Lalu pada 1965 datang ancaman besar, yaitu G30 SPKI. Gerakan komunisme mencoba merebut kekuasaan dan mengganti Pancasila. Untungnya berhasil digagalkan, tapi dampaknya pemerintahan Presiden Soekarno pun berakhir. Nah teman-teman, kita lanjutkan ke era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Dari 1966 hingga 1998, Soeharto berjanji akan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Bahkan diterbitkan program P4, yaitu Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila, serta terlihat serius di atas kertas, tapi kenyataannya banyak penyimpangan. Praktik KKN merajalela dan kebijakan ekonominya justru cenderung ke arah liberalisme atau kapitalisme yang bertentangan dengan semangat Pancasila. Akhirnya pada 21 Mei 1998, gelombang reformasi memaksa Soeharto mundur. Sayangnya, pasca reformasi Pancasila justru mulai terlupakan. Sampai akhirnya pada tahun 2004, para akademisi, pemerhati, dan pencinta Pancasila bangkit, menggelar seminar dan kongres untuk mengembalikan eksistensi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan hingga hari ini, Pancasila masih terus diuji oleh globalisasi, kemajuan teknologi, dan masuknya berbagai ideologi asing. Inilah yang akan kita bahas lebih jauh di bagian ketiga.
teman-teman, kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu tentang esensi Pancasila sebagai dasar negara. Kalau tadi kita bicara tentang sejarah, sekarang kita akan bahas secara hukum dan ideologi. Apa sebenarnya fungsi Pancasila? Ternyata perannya jauh lebih dalam dari yang kita kira. Nah, menurut Mahfud MD dalam bukunya tahun 2009, penerimaan Pancasila sebagai dasar negara melahirkan 4 kaidah penuntun dalam membuat kebijakan dan hukum nasional. Kaidah pertama yaitu integrasi bangsa. Setiap kebijakan harus menjaga keutuhan NKRI, baik secara ideologi maupun wilayah. Tidak boleh ada kebijakan yang justru memecah belah bangsa. Lalu kaidah kedua yaitu demokrasi dan nomokrasi. Kebijakannya harus membangun demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, sekaligus nomokrasi, yaitu negara hukum yang adil. Keduanya harus berjalan beriringan, tidak bisa hanya salah satu. Nah, yang ketiga yaitu keadilan sosial. Indonesia bukan penganut liberalisme, tapi juga bukan komunisme. Kita menganut pendekatan yang disebut prismatik. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, dengan titik berat pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Lalu yang kaidah keempat yaitu toleransi beragama. Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler yang hampa agama. Setiap kebijakan harus dijiwai oleh nilai-nilai ajaran agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan untuk semua agama, bukan satu agama tertentu saja. Lalu, secara formal bagaimana hukum mengakui kedudukan Pancasila? Berdasarkan pasal 2 UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, seluruh peraturan di Indonesia dari undang-undang sampai peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 5 kedudukan Pancasila yang lebih rinci. Yang pertama yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum, atau sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Kedua, mencerminkan jiwa atau suasana kebatinan dari Undang-Undang 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, yang keempat, mengandung norma yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggaraan negara memegang teguh cita-cita moral rakyat. Nah, yang terakhir, menjadi sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara. Intinya, Pancasila bukan sekadar simbol, ia adalah fondasi utama yang mengikuti seluruh sistem hukum dan pemerintahan negara kita. Kita sampai di bagian terakhir yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara. Ini bagian yang paling relevan dengan kondisi kita sekarang. Di era globalisasi dan disrupsi teknologi, Pancasila menghadapi ujian yang tidak ringan. Apa saja sih? Ada banyak paham yang masuk ke Indonesia dan berpotensi menggerus nilai-nilai Pancasila. Kita lihat satu persatu. Yang pertama ada liberalisme, yaitu terlalu mengedepankan kebebasan individu tanpa batas, padahal kita punya nilai gotong royong. Nah, yang kedua yaitu kapitalisme, dominasi modal dan mengabaikan hak rakyat kecil yang bertentangan dengan sila keadilan sosial. Nah, yang ketiga, komunisme, yaitu mengajarkan kepemilikan bersama dengan mengabaikan kepentingan negara dan nilai agama. Nah, yang selanjutnya yaitu sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan bernegara. Padahal, sila pertama kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, pragmatisme, yaitu hanya melihat hasil dan manfaat materi tanpa peduli nilai moral dan etika. Nah, yang terakhir yaitu hedonisme, yaitu mengajarkan kesenangan dan kemewahan
melupakan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Semua paham ini tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang religius, santun, dan gotong royong. Kalau tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa sangat serius. Hilangnya nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air kita. Nah, tantangan Pancasila juga kelihatan nyata dalam kehidupan sehari-hari di dua bidang utama, yaitu pertama di masyarakat. Pasca reformasi, perubahan sistem pemerintahan yang terlalu cepat membuat banyak orang merasa bingung dalam bernegara. Otonomi daerah yang meluas memunculkan kebebasan, tapi sayangnya kebebasan tanpa nilai dan norma. Akibatnya muncul perilaku anarkisme, yaitu masyarakat mudah tersulut dan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup mulai memudar. Yang kedua di pemerintahan. Banyak aparatur negara baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan. Ada fenomena perilaku sektoral lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan masyarakat banyak. Penegakan hukum pun masih lemah dan tidak konsisten. Solusinya perlu penegakan hukum yang lebih efektif dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila secara masif dan sistematif, bukan hanya di sekolah tapi juga di lingkungan kerja, pemerintahan, dan masyarakat luas. Oke, sebelum saya tutup, mari kita rangkum poin-poin pentingnya. Nah, ada 3 hal yang perlu kita lakukan sebagai warga negara Pancasila. Sebagai warga negara yang mencintai Pancasila. Pertama, pahami. Pancasila bukan sekadar hafalan 5 sila yang kita recite saat upacara. Kita harus benar-benar mengerti maknanya dan mengapa ia relevan dengan kehidupan kita hari ini. Yang kedua yaitu amalkan. Pemahaman tanpa tindakan itu percuma. Nilai Pancasila harus kita wujudkan dalam tindakan nyata, di keluarga, di kampus, di lingkungan sekitar kita. Nah, yang ketiga yaitu jaga. Ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah, bukan hanya guru, tapi kita semua. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, seperti kata pepatah dalam materi ini, tantangan Pancasila itu seperti gunung es yang tidak terlihat jauh lebih besar dari yang muncul di permukaan. Jadi, kita tidak boleh lengah. Demikian video presentasi saya tentang Pancasila sebagai dasar negara. Semoga materi ini bisa menambah pemahaman kita semua tentang betapa pentingnya Pancasila, bukan hanya sebagai lambang negara, tapi sebagai panduan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya, Rima Hatimah, pamit undur diri. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.